Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita. Selamat siang. Warta Berita RRI Jambi, Rabu 4 September 2024 mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Meski kemarau, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi memastikan ketersediaan bahan pangan untuk Provinsi Jambi aman tercukupi. Debit air PDAM Tirta Kayangan mengalami penurunan selama kemarau. Bersama saya, Warsono, inilah berita selengkapnya. Meski berada di musim kemarau, namun pihak Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi memastikan ketersediaan bahan pangan masih mencukupi dengan harga stabil. Berikut laporan Tati Wijaya. Meski beberapa bulan terakhir ini Provinsi Jambi berada pada musim kemarau, namun ketersediaan bahan pangan di daerah ini dipastikan mencukupi dengan harga masih stabil serta dalam kategori wajar. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Ismet Wijaya hari ini. Menurutnya, meski di beberapa sentra pertanian sedang kemarau dan produksi menurun, namun dari hasil pantauan dan olah data yang dilakukan dan dirilis setiap hari, harga dan ketersediaan bahan pangan di kabupaten kota dalam Provinsi Jambi masih dalam kondisi aman dan stabil, seperti beras, cabai merah keriting, cabai rawit hijau, bawang merah, dan bawang putih. Ditambahkannya, selain dipenuhi dari hasil produksi lokal, ketersediaan bahan pangan di Provinsi Jambi juga mendapat pasokan dari provinsi tetangga, seperti Lampung, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat. Ismet Wijaya mengimbau masyarakat agar tidak boros pangan, sehingga ketersediaan bahan pangan yang ada bisa mencukupi. Menyangkut mengenai harga dan ketersediaan pangan yang ada di wilayah kabupaten kota dalam Provinsi Jambi, ini masih kondisi aman dan stabil. Kalau ketersediaan tidak cukup atau berkurang, sementara kebutuhan meningkat, permintaan meningkat, nanti logikanya kan harga pasti naik. Jadi kalau menurut hasil pantauan dari panel harga pangan yang kami rilis setiap hari, itu harga masih dalam kategori wajar dan stabil. Selain bahan pangan hasil pertanian, ketersediaan bahan pangan hewani seperti telur dan daging ayam kondisinya juga mencukupi dan harganya stabil. Telur ayam misalnya, harganya masih di kisaran Rp1.600 hingga Rp1.700 per butir. Tati Wijaya melaporkan Terus Mudara untuk Indonesia. Sejak diberlakukan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik, tercatat sebanyak 127.000 warga Provinsi Jambi telah mengantongi nomor izin berusaha atau NIB. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Sri Wahyuni. Sejak diberlakukannya sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik pada tahun 2021 lalu, tercatat sebanyak 127.000 lebih masyarakat Provinsi Jambi telah mengantongi nomor izin berusaha NIB. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi, Doni Iskandar mengatakan, dari 127.000 lebih NIB yang telah dikeluarkan didominasi oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah, UMKM, terutama pada sektor makanan dan minuman. Ia menuturkan dalam proses perizinan, sebelum mendapatkan perizinan berusaha, masyarakat harus mendapatkan perizinan dasar terlebih dahulu. Perizinan dasar tersebut meliputi 4 aspek, yakni tata ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan dan gedung, serta sertifikat layak fungsional. Di dalam proses perizinan sebenarnya ada 2 tahap yang harus diselesaikan. Sebelum mendapatkan perizinan berusaha, itu harus dapat dulu perizinan dasarnya. Perizinan dasar cuma 3 yang wajib, 4 ini jika dia konstruksi. Yang pertama itu adalah dia harus sesuai dengan tata ruang. Ini harus dapat PKKPR namanya. PKKPR ini diurusnya bukan di PTSP, ada dinas teknis yang membawahinya. Itu di ATR BPN atau di Dinas PU. Kemudian yang kedua, selain PKKPR, itu harus ada yang namanya persetujuan lingkungan. Dan yang ketiga, itu adalah yang kita sebut dengan persetujuan bangunan dan gedung. Ada lagi nih, setelah mendapatkan persetujuan bangunan gedung, ada lagi sertifikat layak fungsional dari bangunan dan gedung yang dibuat. Jadi kalau tidak layak, OSS menolak secara otomatis. Doni Iskandar menambahkan terkait penerbitan perizinan ini pihaknya telah menyampaikan kepada masyarakat sesuai dengan regulasi yang ada.
Informasi tentang prosedur layanan perizinan tersebut disampaikan melalui berbagai kanal termasuk media online seperti Facebook dan Instagram. Pelayanan informasi tersebut disampaikan secara terbuka ke publik, kecuali informasi yang bukan wewenang dari Dinas Perizinan. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Anda masih mengikuti Warta Berita. Debit air PDAM Tirta Kayangan mengalami penurunan selama kemarau. Selengkapnya dilaporkan reporter Muhammad Desman. Perusahaan air minum ataupun PDAM Tirta Kayangan Kota Sungai Penuh membentuk Satuan Tugas Kemarau. Satuan tugas tersebut bertugas untuk memantau kelancaran distribusi air dari PDAM ke rumah warga ataupun pelanggan, terutama di saat jam distribusi air bersih. Kepala Bagian Air Minum PDAM Tirta Kayangan Kota Sungai Penuh Muhammad Kurniawan Fuadi mengatakan, bila mana masyarakat tidak mendapatkan air pada saat jam distribusi, maka boleh melaporkan kepada satuan tugas ataupun melapor ke kantor PDAM, sehingga bisa dilakukan penyuplaian air bersih melalui mobil tangki milik PDAM. Juga menginformasikan bahwasanya kita sudah membentuk satuan tugas ataupun satgas kemarau yang bertugas untuk memantau kelancaran distribusi air ataupun memantau ketika dilaksanakan penggiliran air tersebut, dipastikan masyarakat untuk mendapatkan air yang kita distribusikan pada saat jadwal penggilirannya. Ia juga mengingatkan kepada setiap pelanggan PDAM Tirta Kayangan Kota Sungai Penuh selama musim kemarau ini membuat debit air PDAM mengalami penurunan sehingga pendistribusian air bersih dilakukan secara bergiliran. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Pemerintah Kota Jambi saat ini menghadapi tantangan signifikan dalam sektor perumahan. Berdasarkan data yang dikeluarkan Dinas Perkim Kota Jambi, saat ini terdapat sekitar 41.600 keluarga di Kota Jambi yang masih membutuhkan rumah layak huni. Hal ini diungkap Mahzuzar, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Perkim Kota Jambi. Menurutnya, jika melihat ketersediaan lahan sejatinya masih sangat mencukupi, namun harga cukup tinggi, sehingga menyusahkan pengembang perumahan subsidi untuk membangun perumahan. Kondisi ini membuat pengembang perumahan subsidi beralih di wilayah luar kota yang berdekatan dengan Kota Jambi. Untuk mengatasi banyaknya rumah yang belum memiliki rumah layak huni, Pemkot Jambi memiliki program bedah rumah, di mana program ini akan berjalan pertengahan bulan ini. Adapun hunian di Kota Jambi yang masuk dalam program ini berjumlah 81 unit rumah. Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH terus berupaya mewujudkan Kota Jambi yang bersih dan berkelanjutan dengan menargetkan pencapaian zero waste. Upaya ini merupakan langkah dalam mengurangi timbunan sampah dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Kepala DLH Kota Jambi, Ardi, menjelaskan bahwa konsep zero waste yang digalakkan pemerintah kota adalah upaya untuk mengurangi sampah sejak dari sumbernya. Untuk mencapai target tersebut, DLH Kota Jambi terus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memperbanyak bank sampah dan tempat pengolahan sampah atau 3R, reduce, reuse, dan recycle di berbagai wilayah. Tetapi penyelesaian sampah ada di tingkat sumber. Artinya kita melibatkan masyarakat, melibatkan kelompok atau BKM, badan atau kelompok keswadayaan masyarakat yang akan bergabung nanti di dalam bank sampah maupun pengelola TPS 3R. TPS 3R ini adalah tempat pengelolaan sampah yang berbasiskan reduce, reuse, dan recycle. Dengan upaya yang dilakukan, pemerintah Kota Jambi optimis dapat mencapai target zero waste. Keberhasilan program ini tidak hanya akan memberikan manfaat bagi lingkungan, tetapi juga akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Jambi. Anda masih mengikuti Warta Berita. Berikut kita ikuti berita olahraga. Update terbaru cabang olahraga dayung di PON 21 Aceh Sumut 2024.
Meski gagal memperoleh medali di 2 nomor lomba kanoing dan kayak, tim dayung akan berupaya kembali di nomor rowing dan dragon boat. Selengkapnya akan dilaporkan reporter Renot Putra langsung dari venue PON 21 Aceh. Rekan Renot, silahkan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Warsono dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Waduk Keliling Aceh Besar, tepatnya di venue dari cabur olahraga dayung. Dan tadi pagi sudah dilangsungkan 2 final, yaitu final men canoeing yang diikuti Susilo Saputra dari atlet dayung Jambi. Namun Susilo harus mengakui keunggulan dari atlet-atlet dari daerah Jawa Barat dan Sulawesi Tenggara yang lebih unggul dari dirinya. Dan dari atlet yang kedua dari woman kayak, yaitu Sabrina, juga harus mengakui atlet-atlet daerah lain karena nilai mereka ketinggalan jauh dari atlet-atlet daerah lain, dan terpaksa dari 2 nomor tersebut Jambi tidak dapat memperoleh medali. Namun dari statement yang dikeluarkan oleh pelatih ataupun kepala bidang prestasi dari Porsi Provinsi Jambi, yaitu Wildan Murtado Al-Idrus, menyatakan bahwa untuk dayung sendiri mengikuti 37 nomor tanding, dan pada pagi hari tadi sudah 3 nomor yang sudah dilangsungkan. Berarti 34 nomor tanding lagi masih akan dijalani oleh tim dayung. Kita harapkan tim dayung dapat memaksimalkan keunggulan mereka dan dapat medali bagi Provinsi Jambi. Dan di daerah lain, di daerah Medan, kami juga dapat informasi tadi bahwa ada 2 atlet senam ritmik yang juga mengikuti babak final di daerah Medan. Kita mengharapkan ada medali yang didapatkan dari cabur olahraga senam ritmik di Sumatera Utara ataupun di Medan. Dan tadi juga saya sempat mengunjungi pelatihan cabur panjat tebing yang di daerah Janto, Kabupaten Aceh Besar di Aceh. Dan nantinya pada esok hari 5 atlet dari panjat tebing juga akan melangsungkan babak penyisihan untuk bertanding di daerah Aceh Besar. Kita harapkan bersama bahwa dari sejumlah cabur yang mengikuti PON 21, Aceh Sumut dapat menyumbangkan medali bagi Provinsi Jambi, karena sebelumnya medali sudah diperoleh dari atlet senam, yaitu perak. Baru 1 medali yang diperoleh Jambi. Kita mengharapkan semua cabur yang ikut dalam PON ini dapat menyumbangkan medali untuk Provinsi Jambi. Baik, dari Kabupaten Aceh Besar, Renot Putra melaporkan kembali ke Studio Pro 1. Terima kasih rekan Renot, selamat bertugas kembali. Saudara, sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok berita utama. Meski kemarau, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi memastikan ketersediaan bahan pangan untuk Provinsi Jambi aman mencukupi. Debit air PDAM Tirta Kayangan mengalami penurunan selama kemarau. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Saya Warsono, selamat siang. Demikian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Jambi. Semboyan kami angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila. Prasetya ada sekerjanya, Ampera tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan demi pertiwi. Sekali di udara tetap di udara. Semboyan kami angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara. Semenjak
patuh dan setia berjiwa Pancasila. Kita setia landasan kerjanya, Ampera tujuan